Film bertajuk Tsunami ini banyak sekali ya. Mereka mengangkat dari sudut pandang trauma ibu yang belum hilang. Aceh ini kekurangan aktor cewek dong? Ya bukan? Sebenarnya enggak. Nah, tapi dengan yang laku Bu, kita lihat ini. Yang membedakan film kami dengan film-film sebelumnya itu ini Bang. Misalnya kebanyakan film-film Tring yang dulu itu mengangkat tentang, memang ada yang mengangkat tentang trauma, tentang tsunami. Tapi tidak ada film yang mengangkat bahwa ada selain trauma itu ada hal yang lain yang harus diperhatikan, yaitu kayak di film kami ini kan ibunya memang trauma karena kehilangan anak tersebut. Nah, tetapi selamat datang untuk Ibu Nana dan Kak Vina ya. Kebetulan teman-teman dari film Tring dan Ibu sendiri yang kita tahu Ibu dosen juga Ibu atau ada di bidang lain Ibu nih? Enggak, saya dosen di mana? Di FKIP Senda Tasik USK, Unsia. Di Unsia ya. Iya. Berarti ngajarnya di bidang apa itu? Seni teater. Seni teater, Iya. Oke. Sepertinya tadi kita udah ngobrol sedikit ya tadi ya untuk teater. Dan Ibu sendiri udah lama banget Bu ya di bidang teater dari 94. Mungkin teman-teman kita akan bertanya perihal pengalaman Ibu dan mungkin film yang akan kita tayang di bulan Desember ini ya. Jadi ada program dari film Tring itu namanya December to Remember ya Kak ya. Oke, tapi dengan ini semua dan sekarang kita rekamnya di tanggal 6 Desember Bu. Bahwasanya kita ada bencana, kita juga harus ingat juga dengan bencana yang kita alami sekarang yaitu bencana banjir bandang ya. Oke Bu, mungkin sedikit sekilas Bu, nanti mungkin di akhir ya Bu kita bahas itu ya. Mungkin lebih dalamnya kita bahas bagaimana korban. Mungkin Bu sedikit saya tanya dulu mungkin sekilas film yang akan ditayangkan ini apakah tentang tsunami atau ada berkaitannya dengan Ibu atau hanya Ibu memerankan bagaimana Ibu mendalami seorang karakter sebagai apa Ibu di film ini? Ini luar biasa ya. Pada saat saya dihubungi untuk ikut bermain dalam film yang judulnya Tidak Semua Pulang. Tidak Semua Pulang. Saya bilang saya baca boleh naskahnya dulu kan. Kemudian ketemu sama teman-teman, wah boleh deh kita coba. Kebetulan peran saya juga sebagai seorang ibu yang peristiwa tsunami ini sesungguhnya bukan hanya milik kita orang Aceh. Ya, jadi tsunami ini memang sudah dunia ya yang memiliki. Nah, walaupun kita tidak terdampak langsung, misalnya seperti saya pada saat peristiwa tsunami itu kan sedang berada di luar Aceh. Namun keluarga saya di sini kan banyak sekali ya, ada yang bahkan satu keluarga hilang di Loknga, tinggal di Loknga. Dulu juga rumah saya ada di Ulele, itu kan habis ya, Ulele. Jadi pada saat sebenarnya saya sudah lama sekali memang pengen sekali ada yang ngajak ini main gitu kan, sebagai ibu yang berperan untuk menyuarakan kembali bahwa kita tidak boleh melupakan ya ingatan memori kita terhadap peristiwa tsunami ini yang mungkin harus terus bukan kita ingin mengingat duka ya, tapi kita ingin mengajarkan bahwa Aceh itu pernah mengalami masa kelam yang begitu suram, semua hilang. Dan itu harus diingatkan kembali kepada generasi penerus kita. Bahkan mahasiswa saya di Senda Tasik aja ya, atau anak-anak yang generasi sekarang ini juga mereka belum begitu mengenal tsunami itu begitu dahsyatnya. Mungkin mereka hanya melihat di tayangan-tayangan mengenang berapa tahun tsunami, selalu kita kenang. Tapi impact-nya ke kita apa? Itu yang belum dirasakan oleh generasi muda sekarang. Makanya kalau orang yang udah pernah merasakan akibat dampak dari tsunami itu mungkin akan lebih keras mungkin orang tua kita ya. Hai, mereka mencewek inahan, hai, yan bahaya, yan bala. Trauma itu, ya itu. Berarti di film ini Ibu menceritakan seorang ibu yang kehilangan anak. Betul. Masih kecil. Jadi apa ya yang bisa saya bangkitkan untuk ingatan
kehilangan itu kan nggak harus kita kehilangan dulu baru kita mampu. Ya, jadi kita mengobservasi ya, mengamati orang-orang yang kehilangan dari dokumen-dokumen tsunami itu, saya melihatnya aja mungkin tanpa saya harus memainkan pun saya sudah akan meneteskan air mata. Maaf ini saya kaitkan ya, ini kita juga kan sedang mengalami peristiwa yang sama sebenarnya kalau kata Bapak Gubernur kita, ini tsunami kedua. Betul. Kita kehilangan. Nah, melihat postingan-postingan juga di sosial media yang kehilangan, ada anak yang mengambil ibunya dalam keadaan menggunakan mukena. Itu otomatis itu kan rasa sesak air mata tuh ngocor sendiri. Nah, ya jadi ya gitulah ya cara saya untuk mendalami peran saya sebagai ibu yang kehilangan anaknya pada saat tsunami dan belum bisa move on sampai harus melupakan. Ada anak satu lagi yang harus saya rangkul gitu. Itu mungkin ya, jadi trauma itu yang, jadi kalau saya melihat naskah ini luar biasa. Jadi ada ibu yang memiliki trauma yang begitu dahsyatnya, yang belum move on. Ada anak yang terlupakan dan anak yang juga harusnya dirangkul, yang punya trauma yang sama, tapi tidak diabaikan oleh ibunya. Ini kan luar biasa sebenarnya kepedihan yang dialami oleh dua perempuan ini di dalam cerita itu. Jadi ceritanya itu memang ibu sebagai ibu yang punya trauma terhadap tsunami Bu ya, dan anak itu juga Bu. Ya Bu, mungkin di peristiwa itu atau di acting itu, ibu ada nggak momen yang bikin ibu nangis, atau memang di film itu Kak ada yang memang ibu memang perannya harus sedih atau nangis, itu di scene yang mana Ibu? Mungkin itu sedih atau di naskah yang orang-orang tim Vina dan film Ini ke Vina apa ke saya ini? Mungkin ke Vina boleh Vina sedikit. dulu, ya. Kalau dibilang acting nangis ya sebenarnya memang di film kami ini yang ingin kami jual yaitu memang kesedihannya kayak gitu. Jadi ada di scene, kalau tidak salah di scene 4 itu memang pas malam itu kan Bu, kita memang di situ ibu diharuskan untuk menangis dan kami kru juga menangis kayak gitu Bang. Bukan ibu doang yang menangis. Jadi bukan, lagi nge-shoot nangis semua krunya ya. Bahkan pas lagi reading pun saya sendiri sebagai sutradara juga ikut menangis kayak gitu. Jadi itu momen apa tuh ya kalau boleh tahu? Itu momen ketika dalam bayangan, di dalam mimpi ibu ini, ibu melihat ada anak yang sudah meninggalnya itu. Jadi anak itu muncul di depan pintu dan ibu kayak ingin memanggil, tapi anak itu pulang gitu, pulang ke tempat yang seharusnya gitu, meninggalkan ibu. Berarti sebenarnya Bu banyak banget beberapa ibu kita, ibu-ibu sekarang ini yang mungkin dia kehilangan anaknya dan masih teringat, mungkin nggak bisa terlupakan, bukan? Bahkan bukan hanya anak, mungkin suami, istri dan keluarga Bu ya. Ibu di dalam film ini Bu ada nggak Ibu pengen ke depan nih kita sebagai industri film atau sinias-sinias film ini bikin film yang model seperti apa gitu Bu? Sebenarnya semua genre film itu bagus ya, baik. Walaupun kalau kita lihat Netflix, film Indonesia horor semua ya kan. Kalau tidak horor pasti perselingkuhan, ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong ini semua orang film sinias akan menyampaikan kok gini sih film Indonesia. Tapi karena memang itu yang disukai oleh masyarakat. Nah kan penikmat film sekarang juga kalangannya siapa gitu kan, kalangan menengah ke bawah yang suka nonton film. Apalagi kalau misalnya kita berbicara sinetron kan, pasti itu. Jadi sekarang marketnya itu ya orang akan membuat itu. Walaupun secara pribadi saya kurang suka. Saya kurang suka. Model-model gitu ya? Nggak suka. Ya. Film bertajuk Tsunami ini banyak sekali ya. Ini mereka mengangkat dari sudut pandang trauma ibu yang belum hilang. Itu kan belum ada yang buat, ya kan? Itu belum ada yang buat. Mungkin ada yang melihat dari perspektif yang lain, ya kan? Dari sebuah musibah besar, bayangan ombak yang tinggi. Tapi dari film Tri ini
kita mencoba mengulik sisi traumatisnya. Jadi lebih kepada genre psikologis thriller ya kan. Nah, jadi kalau saya melihatnya ini lebih ke psikologis. Bahkan ada sempat bincang juga dengan penulis naskah ya hari itu. Saya bilang kalau di scene ini saya mau menarik benang merahnya adegan awal ya pada saat kehadiran tamu laki-laki yang anaknya ibunya beranggapan kalau anaknya udah besar nanti masih sebesar dia kan. Nah tadinya kan si penulis naskah biasa aja gitu, ibunya ceria. Tapi saya katakan tidak. Justru konfliknya dimuncul dari kehadiran bocah itu. Anak laki-laki itu seumuran anak saya. Anak saya kalau tidak mati karena tsunami Seperti ini. dia. Jadi nggak mungkin saya akan menyambut dia dengan kehangatan. Seperti anak sendiri. Iya, tapi saya akan memandangi terus satu tubuh dia. Ya, mungkin akan sebesar ini, setampan kamu, gitu kan. Jadi itu yang saya minta izin kepada penulis naskah, bisa nggak bagian ini kita rubah rasanya. Nah, itu jadi alhamdulillah Vina selaku sutradara kayaknya lebih sepakat dengan pendapat saya. Ya kita lebih kepada banyak ini ya diskusi, banyak tawar-menawar gitu kan. Tapi ya Alhamdulillah. mereka hebat. Vina, ini mungkin pertanyaan untuk Vina. Dari banyak film December to Remember, apa yang membuat film ini berbeda dari film-film sebelumnya mungkin ya? Mungkin Vina bisa ungkapkan atau ceritakan yang udah pernah mungkin bukan hanya memproduksi, bahkan mungkin nonton film-film sebelumnya. Sebenarnya kan saya juga belum nonton semua kan Bang, karena memang sangat banyak dari tahun 2014. Tapi sejauh yang saya, tunggu, Pina apa saya nih Bang? Boleh bebas, Vina boleh, saya boleh. Sejauh yang Pina nonton, yang membedakan film kami dengan film-film sebelumnya itu ini Bang, misalnya kebanyakan film-film Tring yang dulu itu mengangkat tentang, memang ada yang mengangkat tentang trauma, tentang tsunami, tapi tidak ada film yang mengangkat bahwa ada selain trauma itu ada hal yang lain yang harus diperhatikan, yaitu kayak di film kami ini kan ibunya memang trauma karena kehilangan anak tersebut. Nah, tetapi karena trauma tersebut ibu ini tidak memperhatikan anak yang ada di sampingnya. Ibaratnya terlalu menatap ke belakang sampai lupa bahwa ada hal yang harus diperhatikan juga di depan. Mungkin itu yang membedakan kami film ini dengan film-film sebelumnya. Berarti anak yang di samping ini juga akan dipedulikan sama ibu. Protes dia kan? Pada scene mimpi itu, anak ini protes dalam mimpi. Bukan dalam real kehidupan, tapi dihadirkan dalam mimpi. Nah, pada saat hadir bayangan kaki anak kecil yang masih berumuran pasir malam itu, dan yang membuat menariknya film ini adalah pada saat kehadiran sebuah ikon ya, ada sendal. Jadi mengingatkan kita pada film yang sangat fenomenal ya, The Children of Heaven. Hanya karena barang kecil, sepatu yang harus ditukar, tapi itu kan sangat mendunia. Nah, makanya saya katakan ini penulis naskahnya juga jeli, mencoba mengulik sisi lain dari trauma. Hanya sendal, kita pikir apalah sendal gitu kan. Betul. Tapi sendal itu yang selalu dielap oleh ibunya, bahkan bajunya selalu dicuci, dijemur. Oh, ada yang ditinggalkan. Nah, jadi ibunya tuh terus itu aktivitas seorang ibu yang belum bisa melupakan. Jadi masih berharap anaknya akan pulang gitu. Nah, itu yang membuat anak satu lagi ini merasa tidak terabaikan. Nah, itu kan dua sisi psikologis yang luar biasa sebenarnya ini film ini. Sebenarnya trauma, saya lihat ada juga film yang sebelumnya ditampilin pernah di Aceh Film Festival tentang trauma juga. Cuman traumanya itu terhadap istri ya, istri yang hilang, dia ternyata di luar hilang. Nah, kalau ini anaknya. Ini ya yang coba dari film ini saya juga lihat poster ibu dikirim foto ya. Memang beda banget dengan sekarang. Ini ibu tadi saya lihat Bang, kok beda ya sama yang sekarang. Kalau berarti yang itu ya, yang apa make upnya itu memang kelihatan banget seperti ibu yang lagi
lagi ini ya, lagi sedih. Bang Yogi. Iya, ini kirim sama Bang Yogi tuh Gimana yang ya? memang apa Oh, foto. Foto, Bu. Pas syuting. foto pas syuting. Oh, iya, Intinya iya. mungkin nanti kita tampilin Bu ya, Oh, karena iya. kan memang lama sih ini ibu di bawah tadi pas saya lihat, kok beda ya gitu. Berarti memang ada jiwa-jiwa teater atau ada jiwa-jiwa film Bu ya. Mungkin Ibu ini film yang keberapa Bu? Kalau film ya, kalau film itu saya pertama main itu di program teatronik ya, pada zaman-zaman kita Oh, masih. itu sebelum, Dulu kan berarti belum, sebelum film ke teater Bu ya? dulu kan belum ada ini ya, belum ada jadi teatronik itu program TVRI pada masa tahun 2000 itu ya di Bandung. Kemudian ikut film dengan Karnas Film, sempatlah jadi figuran ya, Puspa Indah Taman Hati itu dari tahun 2000 juga. Kemudian film-film budaya ya di sini ya, bersama dengan BPK Balai Pelestarian Nilai Budaya, itu ada Klub Pura Berjenggot yang kolaborasi dengan Ini Febrianti, terus dengan seniman-seniman di Banda Aceh ya, dengan Jamal Sarif, dengan Fauzan Santa. Nah itu ada berapa film ya? Banyak Bu ya. Nggak terhitung. Iya. Kalau film nggak banyak banget, tapi kalau Tapi teater mungkin ya. banyak. Karena selain main film, saya juga nulis naskah pertunjukan teater, naskah film juga saya pernah buat, tapi belum sempat diambil hari itu ya karena ada ini sutradara juga. Baik. Mungkin Bu, untuk anak-anak muda kan pengen ikut jejak Ibu nih, mungkin kan dalam berarti aku pengen lah jadi seorang aktor, sutradara, atau nggak seperti Kak Vina pengen jadi sutradara dan aktor, bukan? Mungkin ada nggak Bu sedikit trik atau abang Ibu pelajari, apakah harus nangis atau harus sedih? Nah, untuk belajar teater atau di dalam aktor film itu bagaimana Ibu? Ini pertanyaan menarik. Ya, saya katakan ini pertanyaan menarik karena banyak sekali orang terjebak. Ya, bagi pemula mengatakan bahwa menangis itu adalah acting yang tersusah. Padahal di dalam dunia teater itu, di dunia seni peran, menangis itu adalah kegiatan yang paling mudah di dalam seni peran, di dalam acting. Harus ngingat atau gitu Bu? Iya, hanya tinggal meminjam ingatan memori kita kepada hal-hal yang pernah membuat kita merasa sedih. Nah, sedih itu juga kan ada takarannya ya. Masa sedih karena dicubit, nangisnya harus bombay gitu kan. Nangis kehilangan pacar kayak gimana, nangis kehilangan orang tua bagaimana, nangis hari ini kita melihat fenomena alam yang luar biasa ini, apakah nangisnya sama kehilangan pacar? Kan enggak. Nah, itu aja mungkin yang diberi porsi. Kemudian acting yang menurut saya tidak tahu ya, ini aktor-aktor yang lain. Kalau saya itu mungkin ya, muka saya ini sebenarnya muka antagonis atau tidak ya. Saya sering banget itu dikasih peran-peran yang sedikit kadang-kadang jadi pelacur, pernah jadi pelacur juga kan ya. Terus jadi perempuan yang nakal gitu kan, yang judes gitu, yang marah-marah gitu. Dan saya rasa yang paling susah itu memerankan peran yang marah-marah. Karena nafas itu nggak bisa kita jaga gitu. Karena kalau marah itu kan nggak, kalau nangis kan mungkin sedih, santai. Nangis gitu, santai gitu kan. Jadi kalau marah-marah ini, bayangin kalau seandainya marahnya itu sambil ngamuk-ngamuk, barangkali ngamuknya bisa, dialognya hilang. Udah pengen ngulang ya. Ya kan? Nah, tapi kalau nangis, kita kan lupa dialog, kita bisa pinjam emosinya, nangis aja dulu. Gitu kan? Gak usah dialog dulu. Gak usah dialog dulu. Tapi kalau marah, gimana marahnya itu harus banting-banting segala macam tuh. Itu sih kalau menurut saya pribadi itu mungkin akan lebih sulit. Dan yang kedua, acting tertawa. Tertawa sulit. Tertawa kan sulit. Tinggal ketawa, cuman cuman harus ada takarannya juga Bu. Nah, bayangin kalau seandainya kita ketawa nggak ikhlas gitu, atau tertawa sombong, atau tertawanya memang bahagia karena dapat lotre, atau tertawa karena ada seorang ibu tertawa karena anaknya wisuda, ya kan? Dia menangis tapi dia harus ketawa bahagia. Nah, bayangin ketawa jangan pernah nangis. Nah, kalau kehilangan mungkin akan mudah, tapi bagaimana kalau kita nangis tapi bahagia?
pengen ketawa. Kan nggak mungkin, kan nggak mungkin begitu. Iya. Nah itu mungkin ya. Jadi kalau pesan saya kepada generasi Belajar ya. muda, ya saya itu berangkat berkesenian itu bukan dari teater, Dari film, saya dari tari. dari. Iya, awalnya saya itu penari. Oke. Ya, di tahun 94 itu saya mengenal seni. Saya mengenal seni itu dari kecil. Ya, dari kecil sampai saya dulu ngumpulin anak-anak kecil itu di kampung saya untuk nari. Nah, itu kecintaan saya terhadap dunia tari. Nah, kemudian pada saat saya pindah ke Bandung, saya tidak mampu menari jaipongan, saya masuklah ke dunia teater yang awalnya saya gitu ya kan. Dulu juga begitu ungkapannya, ih orang itu kok keren banget aktingnya ya, nangisnya sampai segitu gitu kan. Ternyata pas sudah masuk, baru Baru tahu saya ya. menemukan segitu mudahnya menangis gitu kan. Tapi akhirnya begitu saya mendalami, ternyata dunia acting ini buat candu. Candu. Pengen nih gue. Dan ya, kalau di Aceh ya, saya tidak mengatakan di daerah lain. Kalau di Aceh, hanya seni peran ya yang mungkin tidak ada batas usia bagi perempuan. Oh, iya. Pernah nggak lihat nenek-nenek kayak saya masih nari di atas panggung di Aceh? Enggak. Enggak. Enggak, betul. Tapi kalau peran aktor kayaknya Memang banyak dibutuhkan. Karena kekurangan ibu-ibu yang jadi betul. aktor. Iya. Akhirnya saya Oke. laku lah ya dengan segala kekurangannya. Nah, ini menarik nih Bu. Ngomong-ngomong aktor cewek ya Bu ya. Kita tahu bahwasanya di Aceh ini sebenarnya ini kontroversi sebenarnya Bu Iya. ya. Banyak banget di Aceh ini yang aktor cowok menjadi cewek. Dalam berarti kan kita kekurangan aktor cewek nih Bu. Ya kan? Ibu mungkin bisa langsung connect kemana Iya, itu ke mungkin mahasiswa saya. ada yang apa ya? Dia mentalentkan sebagai cewek. Cewek, kita cowok Oh, tapi iya. talentnya sebagai cewek Bu. Saya pakai Di kerudung, make di make up. Nah mungkin pernah lah kita lihat di sosial media ya. Oke. Nah mungkin kalau ibu tahu ada lah berapa di sosial media dia pakai apa tuh pakai baju cewek, Iya. jilbab cewek, semua Iya, cewek. Berarti iya. kan Aceh ini kekurangan aktor cewek dong, ya bukan? Sebenarnya enggak. Nah, tapi dengan yang laku Bu, Nah. kita lihat ini. Nah, yang Iya. laku kan ini sebenarnya Iya. kan. Yang banyak Iya. diminati, kita lihat view-nya sampai jutaan, yang komentarnya sampai Iya, jutaan iya. kan. Ini yang kita lihat Iya. Bu. Oh, Kalau melihat fenomena ini sebenarnya itu lebih ke market sih. itu market. Iya. Oke. Itu kan hanya untuk lucu-lucuan ya kan? Yes. Ya, hanya untuk lucu-lucuan, membuat konten-konten gitu kan. Tapi kalau untuk yang the real acting, memang betul. Justru kebalikannya. Mahasiswa di kampus saya itu, setiap ujian itu, mereka itu kekurangan aktor cowok. Kekurangan atau cowok? Iya, sehingga mahasiswa saya itu berperan menjadi cowok. Cewek jadi cowok. Iya, Oh, cewek menjadi cowok. Oke. Itu karena untuk melengkapi peran tadi, karena kurang aktor cowok. Cewek banyak, walaupun mungkin memang mereka tidak begitu mendalami ya, maksudnya tidak menjadikan itu sebagai passion mereka gitu kan, sehingga ya selesai kuliah ya selesai gitu. Kadang-kadang itu sih sehingga mahasiswa saya itu setiap semesternya kadang-kadang pinjam aktor di luar, kadang-kadang sanggup mereka bayar berapa gitu kan untuk sekedar main di ujian mereka, ya pertunjukan teater. Nah sampai begitu. Jadi kalau tadi konten itu ya saya tahu lah beberapa yang sudah viral, bahkan banyak yang dicela juga. Iya, betul. Walaupun itu jadi hiburan juga, iya. ya kan. Kalau saya pribadi ya itu sebenarnya strategi marketing sih. Strategi marketing. Iya, agar viral gitu ya. Jadi bukan nggak ada hubungannya dia. Iya, karena kan memang makanya saya katakan ya, kalau buat genre komedi mungkin akan lebih mudah diterima gitu kan. Tapi yang komedi kan sulit kan main komedi itu. Jadi kita itu akan lebih Biar lucu terhibur. ya, biar lucu ya dengan modelnya. Empang Brut. Iya. Empang Brut itu komedi. Bahkan kita bisa bilang Charlie Chaplin-nya Aceh itu Di Empang Empang Brut. ya. Ya kan bayangin ya,
naik sepeda sampai beruan sampai terjengkar balik. Iya. Suami saya bukan orang Aceh, tapi Lihat ngefans Ampang banget sama Ampang. Itu kenapa? Iya, Nah, iya. karena ada unsur komedi yang ditawarkan walaupun tanpa dialog. Iya, komedi Nah. mungkin gerak kayak jatuh, Ya, loncat, iya kan? mimik gitu Ya ya. kan yang namanya komedi itu kan bagaimana manusia mentertawakan diri sendiri dan bagaimana manusia mentertawakan kesulitan orang lain. Itu kan komedi. Oke Bu. Intinya market Bu ya. Market Pasalnya aja berarti sih, Mas suka oh. seperti itu. Mm-mm. Oke. Ini di Kak Vina, saya pengen bertanya perihal ini Kak. Ini kan Izin ya, bagaimana ngedirect seorang ibu, mungkin Bu Hana, apakah Bu Nana. Bu Nana, apakah sulit atau ada hal-hal yang memang menarik mungkin dari Ibu Nana dan pengalaman Vina sendiri di bidang director film, apalagi bukan kemarin kita sempat ngobrol juga bahwasanya di Aceh ini kekurangan juga director sutradara dari perempuan. Nah, gitu. Benar-benar itu harus kamu dalamin sih kalau pesan saya ya. Betul. Itu sangat sedikit Iya. sekali. Jadi kalau memang sukses keren loh ya. Harus langsung didalamin Mungkin gitu. gimana Dijadikan passion. Vina? Sejauh ini kan Vina udah direct 2 film kan Bang. Sebenarnya sangat menarik ngedirect ibu ini karena bisa dibilang nggak ada susahnya gitu Bang. Karena memang basic ibu udah Jadi dari enak ya, teater, lancar. film gitu. Jadi memang bahkan nggak usah di direct lagi, tinggal kasih naskah aja. Ibu itu udah langsung paham gitu Bang. Dan bahkan itu ekspresi ibu, baik ekspresi dan sebagainya itu melebihi ekspektasi Vina jujur Bang. Jadi kayak pas reading pertama langsung kayak wah jadi nih film gitu. Nggak ada kepikiran, oh ini kurang ini kurang Iya, ini, enggak. harus retake, harus gimana nggak ada. Enggak, Ya? kalau retake nggak ada. Tapi bahkan yang uniknya lagi ada beberapa hal yang kayak ibu bilang tadi, ibu yang saranin Improve ya, kayaknya Bu, ya? Iya. kayaknya ini lebih baik begini, kayaknya ini kurang cocok kayak gitu. Karena kan bisa dibilang pengalaman ibu lebih dari kami gitu. Ya, betul. Nah di sutradara sendiri, Vina sebagai tantangannya gimana nih? Maksudnya kita kan seorang wanita ya, mungkin Iya. ngedirect tim-timnya, kru-krunya, Iya, benar. ada yang kameramen cowok ini. Nah, bagaimana? Kan kita tahu Bu, di sutradara ini mungkin dia sebagai Iya, utama leader. ya, leader Iya. ya dari pembuatan film panjang atau film pendek ini. Oke, mungkin ini ketakutan bagi setiap perempuan ya Bang yang menjadi pemimpin. Direktur ini kan juga termasuk pemimpin gitu kan. Jadi mungkin banyak perempuan yang takut kayak aku kan perempuan, nanti nggak didengar nih, diremehkan dan sebagainya gitu kan. Tapi sejauh pengalaman saya bersama komunitas film Tring ini, hal-hal seperti itu nggak terjadi gitu Bang. Jadi mungkin karena kami ini kan masuk ke komunitas ini tujuannya itu satu gitu, untuk belajar gitu. Masing-masing belajar di bidangnya masing-masing sesuai voksi. Jadi mungkin hal-hal kesana itu udah nggak ada waktu kayak gitu loh Bang, karena masing-masing fokus pada diri sendiri kayak gitu. Jadi mungkin sejauh ini saya tidak ada masalah dengan itu. Cuman mungkin ini problem di diri saya sendiri. Sebagai perempuan tentunya kita kan hatinya lemah gitu kan Bang. Itu emang udah fitrahnya begitu. Beda dengan laki-laki yang keras gitu. Jadi mungkin saya harus lebih belajar untuk lebih tegas gitu, terutama untuk laki-laki. Karena memang ada beberapa waktu kayak kita tuh udah bilang tolong ini tuh kayak gitu. Cuman mereka karena mungkin sayanya kurang tegas jadinya sedikit bukan diremehkan sih Bang, cuman kayak iya nanti kayak gitu. Mungkin itu sih Bang, sejauh ini hanya itu, nggak ada masalah yang kayak mana kali. Tapi untuk directing tetap terus belajar ya nih Vina, tetap terus belajar untuk jadi director yang baik Bu ya. Kita doain sama-sama semoga go to nasional bahkan internasional kan. Gak tahu nanti udah ngedirect film panjang ya Bu ya, di bioskop ya. Tapi jangan lupain kita-kita kan. Ya betul. Balik lagi sini tuh Bu. Iya. Iya. Mungkin Vina sendiri tuh di directing filmnya itu selama direct itu berapa hari Vina? Itu Pembuatan filmnya. oke, directnya itu maksimalnya, yang optimalnya itu 1 hari. Cuman ada beberapa scene yang di retake dan ada juga scene yang kayak ketinggalan kayak gitu. Lebih kurang 2 hari lah Bang kalau disatuin. Cuman yang memang maksimalnya di 1 hari itu. Karena kan kita ibu ini padat jadwalnya kan Bang, jadi kami maksimalkan di 1 hari. Best ibu kita nih. Enggak, mereka aja nggak mau lama-lama. Takut makannya banyak soalnya. Susi ya Bu ya. Kami pengen juga sih belajar ya Bu ya dari sutradara film ini, karena memang ngedirect film, buat film itu
bukan sekedar kayak kita buat konten, Bay. Kalau konten kan Iya. mungkin 1-2 orang bisa. Ini kan film krunya banyak, kameramen, lighting dan Iya. semuanya itu kan. Dan itu proses yang sangat panjang gitu kan. Nah mungkin ini Bu film yang tak semua pulang ini akan tayang di mana Bu? Kalau boleh tahu mungkin Vina sendiri. Tayang nanti insya Allah kalau emang nggak ada halangan di tanggal 13 Desember, tempatnya yang udah pasti di UIN Bang. Nanti untuk gedungnya akan kami informasikan lagi di Instagram. Bu ya. Oke, berarti nanti ada premiernya Bu ya. Iya. Ibu hadir atau gimana? Insya Allah hadir ya. Karena kan langsung sama aktor yang nanti lihat gitu. Ya, tadinya gitu pengen banget hadir, Iya. tapi karena ini ya Jadwal Bu ya. jadwalnya pas berbenturan karena tiket pesawat kan kita udah booking jauh-jauh Iya. hari Iya, betul. dan memang nanti kita juga akan tampil di tanggal 14 di Jakarta. Jadi tanggal 13 kita sudah go ke Jakarta. Ibu di Jakarta apa nih? Maksudnya film juga atau Enggak, teater? kebetulan kita ada hibah. Bukan hibah ya, kita pernah mengajukan proposal di kegiatan Festival Teater Indonesia yang digagas oleh Happy Salma. Nah, jadi alhamdulillah dari hampir 850 atau 500 lebih pengaju proposal dari seluruh Indonesia dan bahkan juga dari komunitas teater di Aceh. Teater Sapulidi di bawah binaan saya lolos. Oke Bu, baik. Jadi kan kita lihat nih di teater itu kan sangat beda Bu ya mungkin penampilan di film. Jangan Iya. apakah orang teater bisa main film atau orang film bisa main teater gitu bukan? Iya. Nah mungkin ini hal dua yang berbeda dan mungkin ada saling bersamaan lah begitu kan. Iya. Nah mungkin apa yang membedakan Bu sebagai acting teater dan acting film Bu? Iya, baik. Ini pertanyaan yang menarik sekali dan bahkan ini menjadi wacana yang terus sampai saat ini ya di dunia keaktoran. Sekarang saya mau bertanya dulu. Bagaimana pandangan kita pada saat menyaksikan Christine Hakim berperan menjadi tokoh apapun ya, Cut Nyak kah atau sekarang yang baru ini apa tuh yang lagi dengan Reza Hardian kemarin yang dapat Pangku itu Christine Hakim itu kan berangkat dari teater, ya kan? Ya kan? Nah, ada aktor yang otodidak gitu ya, langsung terjun ke dunia film. Langsung ke aktor. Langsung ke itu. Nah, kita kan bisa merasakan bedanya. Ya memang kalau di aktor teater ini karena kita bermainnya di panggung, ya kan, dan langsung gitu ya. Jadi kalau teater ini kita bisa menyebutnya peristiwa, ya kan. Jadi kayak kita melihat sebuah peristiwa kecelakaan, kita akan mendapatkan ngerinya di situ. Tapi kalau film mungkin ada cut to cut, ya kan? Karena kan kalau film ini dia seperti permainan gambar, ada proses editing. Tapi kalau teater kan tidak, ada real. Nah, jadi bayangin kalau seandainya kita bermain di atas panggung, tidak menggunakan vokal yang besar, ekspresi yang besar, yang kuat, gitu kan? Seberapa tubuh kita pada saat disaksikan oleh orang, apalagi kalau panggungnya itu besar gitu kan. Nah itu mungkin yang. Nah kemudian juga di teater ini kan ada yang disebut menghafal naskah ya kan, menghafal naskah. Nggak ada cut. Kebayang nggak kita tuh beratnya di mana? Betul. Nah kalau di film kan hafal bagian scene ini ya gini gitu kan. Mungkin enak gitu, apalagi kita bisa reading, kita bisa latihan dengan lawan dialog. Nanti isinya di sini ya, ininya begini, enak. Udah selesai. Kalau salah, lupa dialog, cut, enak, bisa ulang lagi. Tapi kalau di atas panggung, bayangin kita bagaimana, ya kan? Nah, jadi saya ingat kata Rano Karno nih ya yang bilang dulu pada saat saya main walaupun jadi figuran Puspa Indah Taman Hati, ya acting. Tapi jangan ngacting. Nah, gimana tuh? Nah, itu ya. Acting tapi jangan ngacting, Bu ya. Berarti film itu sebenarnya Bu kayak kehidupan kita sehari-hari, Bu ya. Maksudnya kalau emang sedih-sedihnya gimana? Nah,
Makanya ada gimana? istilah orang belajar teater itu belajar kehidupan. Belajar kehidupan. Iya. Iya. Belajar seni peran, bagaimana kita hidup menjadi orang lain. Iya. Jadi kalau ada teori yang sangat terkenal itu ya, teori seni peran itu ada bapak teater kita itu Stanislavski mengatakan jika aku menjadi ya, magic if ya, jika aku menjadi ibu yang kehilangan anak itu bagaimana? Jika aku menjadi pelacur bagaimana? Bukan saya lagi, tapi artinya saya harus meminjam karakternya pelacur itu untuk menjadi milik saya. Nah, itulah dunia seni peran. Jadi kita belajar memahami Peran banyak orang, ya. karakter manusia di dunia ini. Nah, ya, makanya menarik sebenarnya. Betul, Jadi betul. kalau ada orang yang tidak suka dunia seni peran, keaktoran, saya rasa betapa hampanya Hidup ya betul. padahal begitu nikmatnya Nikmat kita kan ya. ibaratnya kita bisa menjadi orang Iya. gila hanya di dunia seni peran. Padahal hari itu kita jadi pengen aja teriak gitu kan. Tapi di dunia seni peran kita bisa mengeksplorasi banyak sekali karakter manusia di sana. Nah itu dia. Jadi ini harus. Nah ini saya herannya juga begini ya di Tring. Mereka buat film. Oke. Kenapa tidak memberikan pelatihan keaktoran gitu? Ini kayaknya mungkin harus kita buat harus program dikomunikasikan dengan saya ya, undang saya. untuk bikin program belajar film ya. Karena gini Bu, betul Belajar seperti apa? Ibu bilang, mungkin teman-teman film Tring ya, film Tring bisa selain pelatihan kita kan mungkin di film ini Bu banyak pelatihan tentang videografer, Iya. tentang penyutradaraan gitu kan. Mungkin di Tapi aktor bumbu utamanya enggak. aktor ini kan perlu banget nih karena kan dia yang akan nampil, dia yang Iya. akan Hidupkan taste-nya, film. rasanya gimana Iya, bukan. memainkan. Nah, karena kan kalau kayak kita sendiri nonton film tuh berasa saya di situ gimana Iya, gitu. Kita kan benar. meresapi gitu, bukan? Benar. Nah, mungkin di film Tring sendiri ada nggak atau pengen nih buat pelatihan untuk teater atau nggak film atau nggak aktor gitu Bu ya di Vina sendiri bagaimana? Oke, sebenarnya kalau pelatihan kayak sutradara, editor dan sebagainya itu kami setiap ada anak baru itu emang akan ada pelatihan itu gitu Bang. Cuman kalau untuk aktor sejauh ini belum ada gitu kan. Semoga ke depan bisa kita collab sama Ibu. Iya dong. Dan nanti kita akan mengundang komunitas Tring untuk mengajarkan mahasiswa di Sendar Tasik bagaimana proses pembuatan film, Barter, produksi ya? film, barter lah gitu. Karena di Sendar Tasik sebenarnya ada mata kuliah perfilman, tapi karena kurangnya fasilitas. Nah, ini Di sana semoga Sendra Tasik. Sendar Tasik, Sendatas itu seni, drama, tari, dan musik. di Di FKIP USK, di FKIP ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, hanya ada di FKIP ya. Kalau di USK ini kan ada banyak ya. Saya tidak tahu itu dari fakultas lain ada tidak komunitas film. Tapi ini sekalian ya bersuara ya. Halo USK, ada Sendar Tasik sebagai wadah. Sayang sekali kalau tidak di lembaga yang sebegitu besarnya tidak memiliki fasilitas untuk perfilman, apalagi di zaman era digital saat ini. Saya rasa fasilitas dokumentasi untuk film ini sangat dibutuhkan dan wajib ada ya. Ya betul Bu. Ya saya setuju Bu, karena kan gini Bu, di Aceh sendiri ya kita belum ada lagi fakultas film, bahkan kuliah film ya belum ada. Mungkin dari USK atau nggak dari UIN bisa mulai nih dari Ibu tadi itu dari teater dulu. Siapa tuh dari teater nih pelan-pelan nanti udah ada sutradara, udah ada penulis ya kan, udah ada itu direkturnya atau lain sebagainya Bu. Karena kan bukan senias lah, karena kan kemarin kita baru aja ikut Bu kegiatan bersama Gcraft sama Gcraft sendiri itu mengadakan penonton film sore di Taman Budaya. Berarti kan dan juga ada obrolan-obrolan dari Pak Kementerian Kreatif itu bahwasanya kita akan ada bioskop. Nah, jangan sampai orang lokal sendiri nih kita nggak bisa nih buat film dan film-film kita malah yang masuk film-film luar Bu ke dalam gitu kan.
Nah, makanya dengan kita nggak ada bioskop juga. Iya. Saya rasa apa yang salah dengan bioskop? betul. Iya, benar. Insya Allah akan diadakan Mungkin, katanya Bu. mungkin karena tidak ada minat film besar di Aceh karena tidak ada wadahnya kan, tidak ada tempat untuk mempublikasikannya. Iya, benar, Bu. Ya kan, ini kita masih pinjam studio mininya BPK ya kan. Kemarin Puswil gitu yang Ya, ada Puswil BPK. teater mini ya kan. Ya BPK kan. Oke, siap Bu. Oke, dari film Tring sendiri udah berapa film produksi sampai sekarang? Atau hanya Desember to Desember to Remember? Remember. Ada film-film lain mungkin? Ada, selain kami ada 2 program Bang setiap tahunnya. Satu program anak baru, istilahnya program anak baru lah. Jadi setiap ada rekrutmen baru, kami akan buat film kayak gitu. Tahun ini kebetulan ada 2 film yang udah dipublikasikan juga kemarin. Dan program satu lagi itulah ya Bang, program DTR ini di akhir tahun biasanya kan di November biasa kami mulai syuting untuk dipublikasikan di Desember nanti. Jadi kebetulan alhamdulillah tahun ini kami udah produksi berarti 4 film Bang. Oke, nggak ada kendala selama produksi itu. Ada hal yang perlu di-upgrade gitu karena kan ini kan kalian di bawah kampus ya. Iya. Di bawah mungkin ada kendala selama produksi film atau apa? Mungkin kendala ya seperti komunitas lainnya mungkin kan di biaya gitu Iya, ya. karena mungkin alat juga terbatas kita ya. Ya kami alat kebanyakan masih pakai punya pribadi Bang. Kayak kan sebagian ada yang memang kameramen, editor dan sebagainya. Jadi mereka support pakai alat mereka sendiri gitu. Ini harus di support lah bukan karena Iyalah. anak muda ini kan berkarya untuk contoh kayak Desember to Remember kan film Aceh juga ya kan. Kita mengangkat isu-isu Aceh Bu kan karena kalau bukan kita yang angkat siapa lagi? Betul. Ya Bu, ini kan mungkin Bu kita akan kaitkan juga ya dengan peristiwa yang sekarang Bu, yaitu banjir. Banjir bandang. Bahkan kita lihat ini lebih parah daripada tsunami. Karena betul. tsunami kan kita lihat 2004 tuh kan ketika ombak itu ke permukaan terus balik lagi ke semula kan Pak ya sisanya ya memang orang meninggal dan banyak barang-barang hilang. Sekarang bahkan Bu hilang tertimbun bahkan rumahnya memang udah nggak ada lagi bukan kayak gitu kan. Nah ini Bu mungkin dari sudut pandang Ibu mungkin sudut pandang Vina bagaimana bukan peristiwa sekarang yang terjadi di Aceh ini bahkan dibilang ini bukan peristiwa nasional gitu kan bukan sayang sekali. Iya, tetangga saya kan banyak tuh ya yang mengalami peristiwa mahadasab tsunami. Mereka mengatakan lebih enak tsunami ketimbang ini. Kenapa saya bilang kan? Karena kan saya kebetulan tidak merasakan, hanya terputus komunikasi dulu dengan saudara dan ada ini ya. Tapi mereka mengatakan kalau dulu Bu banyak bantuan, kita nggak kelaparan, ya bahkan berlebih bantuan waktu tsunami. Kalau sekarang Bu musapu hana, ya kan apapun nggak ada, listrik padam, gas nggak ada, makanan nggak ada. Jadi kita ini sekarang Aceh kalau kita bisa katakan ini kita sedang seperti zombie ini ya, seperti kelaparan nggak ada makanan Bu ya. Kita bisa memakan diri kita sama sesama kita sendiri, bahkan kita untuk berbagi air aja mungkin kita sungkan Bu ya. Ada yang minum air ini Bu ya, air bekas banjir. Ya. Sedih kali Bu ya. Ya, pertanyaannya mengapa sudah begitu banyak korban jiwa, ya kan? Sudah hilang ada 4 desa ya yang hilang kata Mu'alim, ditelan bumi atau apalah itu masih tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Karena tidak ditetapkannya sebagai bencana nasional, makanya tidak ada bantuan. Kan? Makanya tidak ada bantuan dari negara lain. Nah, kalau dulu semua negara di dunia ini menyumbang, membantu gitu kan, pesawat datang mengirimkan makanan, membangun rumah langsung ini kan, infrastruktur langsung dikerjakan, ya kan. Nah sekarang siapa? Ya kan, nggak ada. Selain dari kita untuk kita kadang-kadang ya maaf ya, kita sendiri aja kadang-kadang mau nyumbang
enduk lah zumbang kahanalun. Ini apapun dah nggak ada, kita nggak tahu bagaimana ke depan. Akan begitu, ya kan? Walaupun hati kita menangis gitu, kita lihat postingan. Saya pribadi ini, saudara saya di Takengon, di Bener Meriah, itu daerah yang paling terisolir yang tidak Nggak bisa bisa masuk ya. masuk bantuan. Bantuan banyak yang mau kita kirim, Tapi nggak bisa. tapi nggak bisa. Kita kirim uang juga ke mereka. Mereka mau beli apa? Iya, nggak ada Ya kan? Iya. Nah, bapak saya di Langsa sendirian. Gimana? Ya nangis setiap hari kita lihat. Ya Allah, apa yang bisa kita doakan? Yang hanya bisa kita lakukan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya kan? Saya percaya, ya Allah, di setiap musibah yang kau berikan akan ada hikmah. Mungkin ini caramu, ya Allah, untuk menunjukkan bagaimana bobroknya pemerintahan yang sekarang, ya kan? Bagaimana hutan digunduli, bagaimana tambang liar begitu banyak, ya kan? Kalau orang mengatakan, seberapa sih akibat dari hutan gundul? Seberapa? Tapi sekarang kita nggak usah nanya seberapa akibatnya. Lihat apa yang terjadi. Yang kena malah kita, Bu ya. Maksudnya kita kan bukan yang menebang hutan. Dalam berarti yang tinggal di rumah ini kan nggak ada dia. Makanya kita ini bagian dari Indonesia nggak sih? Itu kan akhirnya yang kita pertanyakan. Kita udah banyak bantu loh untuk Indonesia, Bu. Kan? Masa kita gitu. Makanya kalau kita ngomongin, nanti kita dianggap sombong, angkuh. Indonesia merdeka, Radio Rimba Raya yang menyuarakannya. Di mana? Di Takengon. Ya, di saat Indonesia sudah tidak tahu lagi apakah benar kita ini sudah tidak ada. Tapi suara dari Rimba Raya, dari hutan yang terpedalam di Takengon itu yang menyuarakannya. Kemudian emas yang disumbangkan pada zaman Soekarno itu, emas orang siapa? Perempuan-perempuan, istri-istri orang Hubungin, Bu ya. yang dikumpulin untuk membuat Tugu Monas itu. Apa perlu kita cabut itu untuk membangun Indonesia? Nah, itu dia sih kalau kata saya. Ya, semoga nanti ya Tring bisa membuatnya menjadi film dokumenter ke depannya. Mohon teman-teman juga yang mungkin yang lagi ngeliput mungkin bisa terus di-up nih, di-up terus, disimpan, bikin dokumenter gitu kan. Semoga ada yang menarasikannya dalam bentuk naskah film. Mungkin nanti akan, saya dulu pernah buat pertunjukan tentang banjir bandang. Tapi pada saat itu adalah isunya bagaimana seni selalu disalahkan. Ya kan, setiap ada bencana alam, ini gara-gara konser. Pasti gara-gara ada seni. Dan ini kelihatan sendiri, Bu, apa masalahnya langsung di rumah, kayu-kayu. Ya kita berharap aja, ya Allah, ya Tuhanku, memang ini adalah caramu untuk kembali membersihkan, membangun kembali Aceh ini sebaik-baiknya. Arsitek darimu, ya Allah. Hanya itu aja lah mungkin yang bisa kita harapkan ya untuk rakyat Aceh. Jadi untuk saudara-saudaraku masyarakat Aceh, melalui podcast ini saya berharap kita kuat. Allah begitu sayang kepada kita. Jadi lupakan kicauan orang yang mengatakan bahwa kita sedang kena bala. Tidak. Allah begitu menyayangi kita. Buktinya dengan hadirnya banjir bandang hari ini, kayu gelondongan itu dialiri sampai ke permukaan untuk menunjukkan untuk membungkam mulut-mulut mereka mengatakan bahwa tidak ada perusakan hutan. Kayu gelondongan itu adalah surat yang dititipkan Allah melalui ayat. Dari Vina, ada saudara yang kena tsunami atau kena bencana? Bencana kebetulan saya memang
asli sini Bang, juga saudara-saudara banyak yang ngerantau ke Banda, alhamdulillahnya nggak ada. Tapi kawan-kawan ada yang Kawan banyak. ya Bu, banyak mahasiswa mungkin terputus koneksi sama orang tuanya sampai sekarang. Ada juga yang saya dengar itu sampai rumahnya Bu, itu udah tergabung jadi sungai Bu, jadi rumahnya bukan sungai kan. Jadi mungkin banyak banget yang yang dialami dari Aceh ini Bu, dari konflik, tsunami, sampai ini sekarang 2025 ya, kita bahwasanya udah maju, tapi ternyata Aceh juga ditimpa lagi musibah Bu. Semoga kita jadi lebih maju lagi ke depan Bu ya ini, dan juga podcast ini dan film Tring dan Ibu Nana Bu. Makasih banyak Bu udah datang di podcast kami Bu. Semoga ini menjadi menjadi pesan bagi teman-teman semuanya yang ingin yang ingin membuat Aceh ini, mungkin kita teguran juga mungkin Bu bagi kita Bu. Ya, dan teguran juga untuk pemerintah. Oke, mungkin ini aja Bu dari saya.